Kalau dekat Malaysia, biasanya mesti kita dah biasa dengan pasar-pasar malam, pasar-pasar lambat kan. Kali ini saya nak bawa korang semua, kita pergi pasar dekat Indonesia. Jom. Dah, lintas. Motor. Ikan patin. Oh, cantik ikan patin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua, semoga sehat selalu. Di sore hari ini saya akan mencoba untuk mereaksi salah satu dari seorang YouTuber Malaysia yang kebetulan beliau ini berkunjung ke Indonesia dan melihat secara langsung pasar tradisional yang ada di Indonesia. Kira-kira culture shock apa yang dirasakan oleh orang Malaysia ketika melihat pasar yang ada di Indonesia? Dan di akhir video nanti saya juga akan memberi penerangan supaya sahabat-sahabatku juga lebih paham. Kiranya mungkin yang belum pernah datang ke Indonesia, langsung kita simak videonya bersama-sama. Oh iya sahabatku semua, mohon maaf ya, beberapa minggu ini tidak bisa keluar mungkin video yang saya sajikan hanya sebatas reaction saja. Sebab saat ini cuacanya lagi kurang bagus. Sepanjang petang di tempat kerja saya hujan terus menerus sahabatku semuanya. Yuk kita simak culture shock orang Malaysia ketika datang ke pasar tradisional Indonesia. Seperti apa? Video ini sebagai bentuk saling memberi informasi dan juga hiburan, bukan untuk saling membanding-bandingkan satu sama lain. Kalau dekat Malaysia, biasanya mesti kita dah biasa dengan pasar-pasar malam, pasar-pasar lambat kan. Kali ini saya nak bawa korang semua, kita pergi pasar dekat Indonesia. Jom. Pasar malam, pasar lambat itu sudah biasa di Malaysia. Tapi kali ini masnya datang langsung Pergi ke pasar pendekar lah. ke pasar tradisional. Kata masnya disebut pasar pendekar karena pasar ini mirip-mirip pasar pada zaman dahulu. Dah, lintas. Dari sini kita bisa melihat kalau motor di Indonesia itu begitu sangat banyak banget sahabatku semua. Jadi berbeda dengan yang ada di Malaysia ya. Kalau di Malaysia itu lebih banyak mobil dibandingkan motor. Tapi kalau di Indonesia motornya memang begitu sangat ramai. Dan seperti ini, memang pasar kampung bang. Pasar kampung ini, pasar tradisional. Ada buah, cempedak juga ada. Oh, ini dia ni. Ini ikan memang padu. Kita jalan di depan. Jalan-jalan dulu mas. Murtabak juga ada. Apa balik mana dia? Martabak manis mas, kalau di Indonesia namanya bukan apam Bali. Ingat tadi pendek, rupanya mak panjang. Oh, ini lemang. Lemang juga ada. Untuk bab soal makanan Indonesia dan Malaysia ini kurang lebih hampir sama. Makanan, ada juga pakaian-pakaian. Semuanya bagi saya di antara yang rare. Suasana tu yang saya dah rindu zaman-zaman waktu kecil ni ada pasar-pasar ni. Nah kata abangnya, suasana mirip-mirip pada pasar zaman dahulu. Apa balik depan ni? Beli mas, beli apa balik? Tempe tengok. Tempenya panjang-panjang mas kalau di Indonesia. Kalau di pasar Indonesia pasti tempe tahu akan ramai orang yang jual. Yang jual mainan pun juga banyak untuk anak-anak. Sayur mayur super lengkap. Dia punya cili tu. Cili merah panjang. Biasanya kalau di Malaysia cili merah panjang itu dibuat cili kering. Tapi kalau di Indonesia sebagian daerah ada yang buat cili kering, Sini jual biasanya kalau
Pasar-pasar mesti ada jual ikan kan. Kita tengok kalau ada. Tapi di sebagian daerah lain Wih, seronok betul lah. Dapat cuci mata kan. Tak dapat pergi mall pun tak apa. Tengok macam gini kan. Dia pasang. tidak ada yang jual cili kering. Kata abangnya seronok sekali. Seronok bang. Aman-aman bang. Kalau di pasar tradisional macam ini. Ikan patin. Ikan asap. Patin kalau kita masak lemak cili padi kan. Mantap. Macam-macam ada. Nanti di depan ni. Abangnya daripada Malaysia pun begitu sangat seronok ya. Kita cari ikan tak ada, tak nampak ikan. Jengkol, petai, jengkol. Jering. Oi, tapi dia punya tempe saya tengok dia punya tempe dia memang cantik pula. Tempe dia. Aduh. Wala. Kiri kanan tempe. Itu besar. Iya bang, yang jual tempe di Indonesia memang banyak. Jadi kalau di Indonesia yang jual tempe itu banyak banget memang. Nah ini dia pasar ikannya. Kasih. Gempung ada nih, gempung. Orangnya apa juga lah. Ini lebih kepada ikan laut lah. Cuma perbedaannya pasar yang ada di Indonesia ini tidak diletak harga ya. Ikan haruan juga ada, masih fresh, masih hidup lagi. Inilah best suasana macam ni kat kampung. Kita dapat rasa dulu kampung, ikan di ayam ada. Udang juga ada. Itu bapak tu lama-lama tu. Ikan patin. Ini memang sedap. Kita dah rasa patin. Anda besar ke? Dia rasa Arifin. Patinnya masih fresh. sini top ikan patin lah, patin. Ada tilapia, kuku. Memang terbaik sekali. Mantap. Hidup bang. Ini. Ini encik kandi namanya ni. Cek kan dia? Encik kandi. Ikan apa itu? Dia pakai belah buku. Encik kandi. Cek kan dia? Di belah. Belah buku. Rasa macam dah malas nak pergi mana-mana kan. Dia duduk sini tengok orang perhatikan tengok ikan. Puas. Dalam gendol saya tak boleh pergi mancing sebab musim hujan, musim banjir ikan banyak jadi. Mati dia dekat Singapura. Lepas saya dah rasa mati dekat Sungai Siak ni standard macam betul-betul sama macam kat Singapura. Dunia sedap memang. Padu. Masih fresh ikannya. Semua ikan baru, semua ikan fresh. Yang timur. Langsung bang, keliling. Dikelilingi semua. Ikan apa nama kata dia tadi bang? Patin. Cek kandi je. Patin itu leko, kalau Pak kami panggil leko. Leko. Baik tapi panggil cek kandi kan. Macam ni. Cek biji je dah. Seronok abangnya. Kalau tempat kita kerang kan. Yalah kerang harga mahal sini pun saya dia pun dah tak besar, kecil-kecil je. Tapi semuanya kalau kita tengok semuanya fresh lah. Ikannya semua padu-padu. Ada ikan sungai, ada ikan laut. Ikan ni untuk ni. Ikan apa? Miracle. Miracle, yes. Mantap sekali. Jadi waduh. Tepi lah bang, tepi bang. Tepi lah bang. Waduh. Tongkol. Ikan tongkol. Preaman. Mantap sekali bang. Wow. Abang tengok ini kaca dalam YouTube saya bang. Mantap.
abangnya alhamdulillah beliau berada di Indonesia begitu sangat senang. Dan kalau di Indonesia pastinya biasanya di pasar-pasar akan ada musik dangdut. Pasar ni banyak yang best ikan lah, ikan. Sebab saya suka dengan ikan. Macam saya cakap tadi, ikan-ikan kat kampung semuanya ikan yang fresh. Tu punya ayam pun semua segar-segar. Iya bang, kalau ayam tuh biasanya yang dijual di pasar tradisional macam ini, ayam yang baru disembelih pada subuh atau pada waktu subuh, kemudian paginya dijual di pasar pagi tradisional, pasar kampung. Kerdas padu semua. Krop. Cili merah. Kalau saya lihat dari pasar tradisionalnya, ini nampaknya abang ini bukan berada di Pulau Jawa ya, melainkan nampaknya ini berada di Pulau Sumatera. Ini buah apa? Buah pala. Oh, buah pala. Oh, ini namanya buah pala. Ini terong asam yang campur asam pedas patin tadi nih. Buah pala. Macam ni, dia punya buah pala. Memang seronok bang, pergi ke pasar tradisional yang ada di Indonesia, pasar kampung. Memang meriah. Meriah. Orang ramai dah macam bazar Ramadan tu. Macam bazar Ramadan kata abangnya. Cukup lumayan panjang pasarnya ternyata. Ikat loh. Mantap, Pak. Mantap. Ini Anas kan? Ini Anas. Mantap. Anak kerja. Ini kita nak rasa kena ngantri. Ngantri ingat apa punya kita kena tunggu. Ini nak rasa ni. Oh, ni makanan dia tu. Yang dia best semua. Oh. Abangnya mau beli lontong. Ini yang original. Ini original. Ini boleh. Sambal pecal. Memang kalau di Indonesia masakannya ini serba pedas. Tengok, dia buat sambal pecal pun cilinya begitu sangat banyak. Jadi untuk sahabat-sahabatku, kiranya kalau ke Indonesia ingin pesan makanan, kalau yang tidak suka pedas, boleh request jangan pedas-pedas gitu. Sebab lidah orang Indonesia ini masakannya memang suka yang pedas. Mantap, enak banget. Pagi-pagi sarapan pecal. Kalau di Indonesia itu memang sudah tidak asing lagi. Jadi biasanya pagi-pagi orang itu ada yang jual pecal, kemudian nasi campur ataupun nasi uduk. Dan itu bisa dijumpai di pasar-pasar tradisional seperti yang ada di video ini. Dan salah satunya abang daripada Malaysia. Abang daripada Malaysia ini mencoba untuk mencicipi sarapan pagi, sarapan pecal yang ada di Indonesia. Kira-kira nanti abangnya setelah makan pecal daripada Indonesia ini cocok atau tidak, enak atau tidak di lidah orang Malaysia. Tengok, begitu pedas ya dari penampakannya saja. Biasanya akan disajikan dengan lontong, sayur mayur, kemudian ada juga pilihannya sih, nasi ataupun lontong, gula merah bercampur kacang, akan dijadikan satu dan menjadilah sambal pecal yang
bisa dinikmati dengan sayur, lontong, dan juga nasi. Biasanya kalau untuk harga makanan di pasar tradisional seperti ini, harganya lebih murah. Cukup bawa uang Rp10.000 ataupun sekitar 3 ringgit saja sudah dapat satu bungkus, banyak biasanya. Memandangkan saya tunggu lebih kurang dekat 20 minit juga. Ramai. Oh, saya tunggu sabar. Tengok atas tu. Abangnya beratur sampai 20 menit. Tengok yang bestnya. Kat ni dia ada ni, daun cekul, daun ubi. Ni ada betik, daun betik, ni rare lah. Banyak ni kan. Mesti sedap. Siap tunggu 20 menit abangnya demi untuk mencicipi pecel yang ada di Indonesia. Okay, sekarang ni nak bayar. Kita beli bukan dalam satu bungkus 10.000, RM3 lah. Nah, itulah satu bungkus 10.000, 3 ringgit saja. Bagus ya, bagus. Kok iso? Kok sampai tertukar ringgit, Bang? Sampai terberbit lidah saya. Okey, Kak. Dengan nilai 40.000 kita dapat juga walaupun banyak. Let's go. 12 ringgit ya. Kalau ringgit Malaysia 40.000. Bagaimana, Mas? Padu. Datuk pedas je. Tapi serius, memang sedap. Ini adalah makan-makanan yang sememangnya kalau kita pergi Indonesia kan, benda yang wajib korang kena cuba lah. Memang sedap. Dia pedas, lemak, manis-manis, masam macam ayam senjawa kan. Oh, berarti abangnya cuma beli pecel saja, tak pakai lontong. Pecel sayur. Kerupuknya, Mas. Memang padu. Okey, saya makan dulu. Jadi, nak tahu ke mana saya beri lepas ni, jangan lupa stay tune. Kita jumpa besok yang datang. Bye. Nah, baru saja kita melihat seorang YouTuber daripada Malaysia yang berkunjung ke Indonesia dan melihat suasana pasar tradisional yang ada di Indonesia. Dari sini kita bisa melihat ada sedikit perbedaan antara pasar tradisional yang ada di Malaysia dan juga pasar tradisional yang ada di Indonesia. Biasanya kalau pasar tradisional yang ada di Malaysia, semua barang-barang yang dijual itu diletak harga. Tapi berbeda dengan pasar tradisional yang ada di Indonesia, barang-barangannya tidak diletak harga. Dan Masnya daripada Malaysia juga mencicipi makanan tradisional daripada Indonesia, yaitu pecel sayur. Alhamdulillah ternyata beliau juga begitu sangat suka dan cocok di lidahnya pecel sayur untuk orang Malaysia. Tapi katanya agak sedikit pedas. Memang makanan yang ada di Indonesia ini terlebih pedas. Bila mungkin saudaraku yang ada di Malaysia belum pernah mencoba untuk mencicipi makanan original yang ada di Indonesia, itu kebanyakan rata-rata masakannya pedas. Jadi mungkin kalau sahabat-sahabatku berwisata atau tengah melancong, sama saja ya, berwisata atau tengah melancong, kalau pesan masakan bilang saja jangan pedas-pedas, takutnya nanti sahabat-sahabatku terlebih pedas malah tidak jadi makan. Kalau masakan yang ada di Malaysia ini pedas tapi tidak terlalu pedas. Bahkan pedasnya ini ada juga manis-manisnya. Nah, cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini juga bisa menjadikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Kiranya sahabatku suka dengan konten Bang Toha Channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda. Dan jangan lupa subscribe juga pemilik video originalnya. Ini dia.